sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma salli ala nabiyyi Hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi ila hadratil Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat nasalul ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah wahi ahlal kubur khususon disebut nama ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, juga karun-karun kita, para guru-guru kita, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita muslimin muslimah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita berdoa khusus untuk anak cucu kita dan juga generasi-generasi penerus. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah dan menjadi pemimpin kelak bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, baik sakit jasmania ataupun sakit ruhania, dan juga yang sedang ditimpa musibah, baik musibah banjir, longsor ataupun gempa bumi dan musibah lainnya, kebakaran dan juga musibah-musibah ekonomi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk senantiasa bersabar dan senantiasa segera mendapatkan solusi terbaik dari musibah yang dideritanya. Juga untuk negeri kita, mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijauhkan dari bencana dan malapetaka, jadikannya penduduknya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada para pemimpinnya yang berada dalam jalan yang benar.
dan mudah-mudahan para pemimpin yang berada di jalan yang benar diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Khusus untuk para pejabat, para pemimpin yang dolim, yang hianat, yang senantiasa umbar janji dan tidak pernah ditepati, suka bohong dan senantiasa hianat terhadap amanah. Mudah-mudahan Allah segera berikan balasan yang setimpal dan diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera digantikan dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa khusus untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah, kita ruqyah, kita bersihkan jiwa dan kalbu kita sucikan dari kalbu ini hal-hal yang tidak baik, yang tidak menimbulkan ketenangan dalam jiwa kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kalbu kita ini tenang, mutmainnah, menjadi orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang dipilih dan terpilih untuk menjadi ahli silaturahim yang gemar menjalin silaturahim kapanpun dimanapun dalam keadaan apapun dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki serta media secara arif dan bijaksana, baik media tatap muka langsung ataupun media digital dan media sosial lainnya. Mudah-mudahan Allah jadikan dari silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah, barokah, wasi'ah, dan mendapatkan kesempatan untuk dalam keadaan sehat walafiat, disolehkan amal, dipanjangkan umur, diwafatkan husnul khatimah, dan kelak dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadhuli fi ibadi wadhuli jannati, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina, Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina, Allahumma barik lana ya Allah fi amalina, Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina, Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina, Allahumma barik lana ya Allah fi auladina, Allahumma barik lana ya Allah fi dzurriyyatina, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli makan, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu
tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita, hembusan nafas bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berharap mendapat rahmat Allah, berharap mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasakan betapa Allah memberikan kesempurnaan nikmatnya kepada kita, dan kita pada saat ini dalam keadaan yang terbaik tentunya menurut Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan getar kalbu kita untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya insya Allah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memberi hidup, yaitu Allah menghendaki kita ini menjadi abdinya, mengabdi beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada aku. Dan kepada Allah beribadah, kita diajari oleh Allah bagaimana cara beribadah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Bagaimana cara meminta pertolongan? Allah berikan bimbingan. Ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada aku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Dan ketika kita melaksanakan sabar dan sholat, tentunya kita ikhlas mengharapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kalbu kita tenang tentram, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, getarkan dari dalam kalbu kita, rasakan denyut jantung kita, lisankan dengan ucapan kita, buktikan dengan amal perbuatan dan doa kita, katakan ke dalam diri, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamanik Kota Bandung, Jawa Barat, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Pagi hari ini masih hujan rincik-rincik, ya, hujan rintik-rintik di Kota Bandung, dan Masya Allah ada musibah di seputaran Kota Bandung, yaitu di daerah Bandung Barat. Mudah-mudahan segera diberikan solusi yang terbaik. Dan sudah ketemu yang meninggal 10 orang, yang belum ketemu hampir 90 orang. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk segera mendapatkan solusi. Ya. Dan di Saum Tahfidz Al-Quran juga hadir kiri kanan depan. Alhamdulillah sehat walafiat segar bugar untuk senantiasa ingin bersama-sama berbahagia, istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Sekali lagi, berbahagia, istiqamah, berjamaah membaca Al-Quran. Itulah yang harus kita getarkan dari dalam kalbu. Bahagia itu kita ciptakan sendiri. Orang yang bahagia, hatinya, ucapannya, perbuatannya lurus dengan doanya. Kalau berdoa, ya Allah, mohon diberikan kesejahteraan dunia dan kesejahteraan di akhirat. Hasanah fid dunia, hasanah fil akhirat, dijauhkan dari api neraka, maka getar kalbunya mengarah kepada mengharap ridho Allah untuk mendapatkan hasanah fid dunia, hasanah fil akhirat. Lisannya, ngomongnya waqulu qaulan sadida, ngomongnya benar, tengah ngaco, teu ngawur, teu mataknya nyerikeun baturnya. Kemudian juga perbuatannya, akhlaknya, kelakuannya dalam kehidupan keseharian disertai dengan keinginan untuk contoh akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita semua, uswatun hasanah kita semua, dan kita berpegang teguh pada tali ajaran agama Islam, yaitu yang dimulai dengan kebiasaan membaca, kemudian diakhiri dengan selalu menyandarkan segala sesuatunya sebagai nikmat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan pada saat itulah kita getar kolbu, lisannya, perbuatannya, doanya lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Saung Tafsir Al-Quran di luar kota Bandung dan di dalam kota Bandung juga, alhamdulillah lewat jalur internet Zoom meeting hadir dari Sukaraja, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, ini ada Teh Yulianingsih dari Saung Tafsir Al-Quran di Cidolog, Parung Kadongdong, ya, Sukaraja, Tasikmalaya. Kemudian dari Bandung Kota Cipamokolan, ya, daerah di Masjid Al-Zabar, Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Kemudian dari Tasikmalaya juga hadir Kang Agus Jafar Sidik di belahan bumi Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya. Kemudian dari belahan kota Bandung, Kang Dudung Durrahman dari Bumi Taruna Parahyangan di ujung Berung Kota Bandung. Kemudian masih dari Kota Bandung ada hadir Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung yang hadir bersama kru dan keluarga besarnya tentunya, dan juga hadir dari Cimahi, ya, Cijerah. Cijerah ini Kota Bandung, ya, bukan, belum masuk Cimahi. Ada Kang Haji Iskandar bersama istri tercinta, ya, namanya dua, Teh Miming dan Teh Nunung, alhamdulillah bersama keluarga besar. Kemudian dari Sumedang hadir Kak Teh Eis Yuliati bersama keluarga. Kemudian dari Bandung Kang Irwan Fikri di Bojong Soang bersama keluarga. Dari Cirebon Kasepuhan hadir Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga. Dan masih dari Cirebon ada Ibu Irin Apriani dari Cirebon Kanoman bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah semuanya segar bugar sehat walafiat, dan mari kita tetap bahagia, istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Dan pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat Al-Mujadilah, surat tentang curhatnya seorang perempuan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugat terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya, karena suaminya menzihar dirinya, dianggap dirinya disamakan dengan ibunya. Ya, jadi kisahnya adalah tentang bagaimana seorang perempuan yang dizihar oleh suaminya kemudian curhat kepada Rasulullah mengadukan nasib dan halnya. Baik, kita akan mulai bacanya surat Al-Mujadilah mulai ayat ke-5. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Wa qad anjalna ayatin bayyinatin walil kafirina azabun muhin. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا يوم يبعثهم أحصاه الله
فنسوا والله على كل شيء شهيد. كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فيقول ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. كل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. بما لم يهيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. لولا يعذبنا الله بما نقول حسبنا
حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah dari membaca Al-Quran. Diterima bacaan kita yang baiknya dan diampuni bacaan kita yang salahnya, yang kelirunya, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan makin mencintai Al-Quran, membacanya, mengamalkannya, kemudian memahaminya dengan benar, mengamalkan sampai mendapat kenikmatan dan menyebarluaskan secara benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita membaca, tentunya kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar. Itu sebabnya kita manfaatkan alat bantu kita, kitab terjemah Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia yang insya Allah menjadi alat bantu kita untuk memahami bacaan Al-Quran yang baru saja kita baca 6 ayat dari surat Al-Mujadilah mulai ayat ke-5 sampai ayat ke-10. Mari kita sama-sama dimulai dari ayat ke-5. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang sebelum mereka tidak mendapat telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata dan bagi orang-orang yang kafir ada siksa yang menghinakan. Ya.
Jadi Bapak Ibu selalu saya sampaikan, tak akan bahagia orang yang jauh dari Allah, tak akan bahagia orang yang jauh dari Al-Quran, tak akan bahagia orang yang jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di ayat ini tebas disebutkan akan mendapat kehinaan orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mengikuti Al-Quran. Jadi itu harus jadi keyakinan penuh pada diri kita bahwa bahagia itu hanya akan dicapai dengan ati Allah wa ati Rasul dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan dan mencatat amal perbuatan itu padahal mereka telah melupakannya dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi nanti semua catatan amal kita itu lengkap ya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua akan bersaksi kecuali mulut yang akan mingkem. Ya. Sekarang juga kalau yang palsu-palsu kan banyak yang menyaksikan dan meragukan. Tapi sekarang masih bisa dikibuli dengan memerintahkan jongos-jongosnya untuk membelanya. Kalau nanti tidak akan ada yang bisa, Bapak Ibu, masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya di dunia. Wala tajiru wajiratu wizra ukhra. Tak akan ada seorang menanggung beban orang lain dan tidak akan ada orang lain yang mau juga menanggung beban dari saudaranya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi silahkan saling membela dalam kejahatan, dalam kepalsuan, dalam kebohongan saat ini di dunia, tapi ingat di akhirat tak akan bisa ingkarnya sampai ketemu di akhirat. Begitu Bapak Ibu. Kalau masih ada yang suka bohong, pejabat, anggota dewan, gubernur, wali kota, bupati, presiden, sampai RT RW suka bohong sampai ketemu di akhirat. Silahkan, gitu Pak. Ya, artinya apa? Kita masih punya harapan. Dizolimi di dunia, akhirat nggak bakal bisa lari. Begitu Bapak Ibu ya. Tapi mumpung masih di dunia, ingatkan karena kita termasuk yang berjuang untuk saling mengingatkan. Tawabil haq wa tawabish. Lanjutkan ke ayat ke-7-nya. Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan Allah lah yang keempatnya. Dan tidak ada pembicaraan antara 5 orang, melainkan Allah lah yang keenamnya. Dan tidak pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Allah, dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu bisik-bisik tetangga, membicarakan tetangga yang lainnya, karena semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka mengerjakan larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul, dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditetapkan Allah untukmu, dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki, dan neraka itulah adalah seburuk-buruk tempat kembali. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakannya tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul, dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tidak memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu, 6 ayat yang sudah kita baca ini memberikan informasi kepada kita bahwa
Jangan takut dengan apa yang dibicarakan orang lain. Jangan takut yang kita tidak tahu. Ulah sok goreng sangka kabatur waswis waswis udah ngomongin, biarkan saja, nanti semua akan dipertanggung jawabkan. Pek wae muncek bahasa Sunda mah kumaha sia gitu Bu ya, karena kita orang Indonesia, tetangga kita malah sia gitu Pak. Jadi Bapak Ibu jangan suka emosi kalau lihat orang lain waswis waswis, tingkat cewis ngomongkan ataupun yang kita tidak tahu. Biarkan saja. Kenapa? Semuanya akan dipertanggung jawabkan. Ayo orang makan sok sensi punya. Baru ada yang bisik-bisik. Ngomongkan abdinya. Biarkan saja. Membuat kepalsuan, membuat kedustaan, silahkan saja. Tetapi kalau kita tahu dan merugikan orang banyak, jangan mundur selangkah pun untuk membeberkan sehabis-habisnya. Meskipun dana haji. Gitu Bu ya. Dana haji, dana Al-Quran, dana abadi umat. Ketika itu diselewengkan, maka habisi. Nah, disebut habisi itu buka. Jangan sampai rakyat dirugikan terus menerus. Masya Allah, tabarakallah. Kudu wani Bu, kudu aya jelema wani. Da tiba lagi di dunia ini pasti ada yang berani, cuman sedikit, tidak banyak. Yang bohong, yang gedebul, yang baong, yang bantangul, yang apalagi Bu,